Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Kita kenalan dulu tentang fluida statis. Sebenarnya apa sih yang dinamakan fluida statis? Jadi, fluida itu artinya cairan ya. Nah, fluida statis itu adalah zat fluida yang dalam kondisi tidak bergerak. Jadi, statis itu artinya adalah tidak bergerak. Nah, di sini fluida statis itu ada macam-macam. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas tentang tekanan. Tekanan sendiri simbolnya adalah P. Tekanan simbolnya adalah P merupakan gaya yang bekerja pada suatu bidang per satuan luas bidang. Nah, makanya kita punya rumus adalah P sama dengan F, yaitu gaya, dibagi A, yaitu luas bidang tekan. P tekanan satuannya adalah PA atau Pascal, F artinya gaya tekan, A artinya adalah luas bidang tekan. Satuannya adalah meter persegi. Kemudian tekanan itu punya berbagai satuan, jadi kita harus mengetahui konversi satuannya. 1 Pascal itu sama aja dengan 1 Newton per meter persegi. Kalau 1 bar, kalian ubah dulu ke Pascal, yaitu 1 kali 10 pangkat 5 PA atau Pascal. Kalau 1 ATM itu 101.325 Pascal, dan kalau 1 ATM adalah 760 mm Hg, mmHg gitu. Nah, itu adalah tentang tekanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Oke, pengertiannya tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, rumusnya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. pH adalah tekanan hidrostatis, karena dia tekanan, maka satuannya adalah Pascal. Rho itu adalah massa jenis zat cair, kilogram per meter kubik. G gravitasi, H adalah kedalaman dari permukaan zat cair. Oke, ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Yang pertama, Rho, massa jenis. Nanti kalau tidak diketahui, kalian bisa menggunakan rumus massa dibagi volume. Massanya harus kilo, volumenya adalah meter kubik. Kemudian kedalaman, ini dihitung dari permukaan fluida ya, dari atas. Misalkan di sini ada gelas, ada cairannya. Nah, ini adalah suatu titik, maka dihitungnya dari sini, dari atas ke bawah. Itu adalah hanya, jadi bukan dari dasar. Kemudian, di sini yang poin-poin pentingnya adalah kita masuk ke tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida. Oke, di sini ini ada yang gambar 3.3 itu diisi oleh apa namanya bejana dengan gabungan fluida ya. Jadi cairannya itu ada dua. Kemudian gambar tersebut itu menunjukkan tekanan hidrostatis pada bejana yang diisi dengan gabungan fluida. Besar tekanan hidrostatisnya kalau ada soal yang seperti ini digabung itu adalah pH sama dengan PI. PI adalah massa jenis tiap fluida kali G gravitasi kali H ketinggian tiap fluida, lalu nanti dijumlah. Jumlah itu berarti kalian hitung dulu Rho GH pada fluida 1 nanti dijumlah dengan Rho GH pada fluida kedua kalau memang ada dua fluida gitu ya. Nah, berdasarkan persamaan di atas, itu dapat dipahami bahwa besarnya tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh jenis fluida serta ketinggian setiap fluida di dalam sebuah bejana. Nah, selain bejana, juga tekanan hidrostatis itu bisa diterapkan pada pipa U. Nah, ini adalah bentuk dari pipa U. Kita masuk sekarang ke tentang tekanan hidrostatis pada pipa U berisi gabungan fluida. Ini adalah gambarnya. Di sini ada zat
fluida A sama fluida B. Sebuah pipa U, jika diisi dengan satu jenis cairan, ketinggian cairan di setiap pipa akan sama, terlihat pada 3.4 A. Nah, yang ini nih, sama nih, karena dia satu jenis. Nah, kalau diisi dua jenis, bisa dilihat di gambar 3.4 B yang ini. Di sini kita lihat, meskipun ketinggian cairan di setiap pipa berbeda, tetapi jenis tekanan hidrostatis di setiap ujung pipa itu sama. Jadi, ketika nanti kalian menemukan soal di bejana pipa U, kemudian ada dua jenis zat, kalian bisa langsung menggunakan rumus P1 kali H1 sama dengan P2 kali H2. Sorry, ini rho ya, bacanya rho. Rho itu adalah massa jenis, jadi massa jenis cairan A sama massa jenis cairan B, terus ada ketinggiannya masing-masing. Di mana H1 itu adalah ketinggian zat yang A, sedangkan H2 itu adalah batas ketinggian antara zat A dengan ketinggian yang B, itu adalah H2. Lanjut lagi, masih berhubungan dengan tekanan, ada tekanan mutlak, di mana tekanan mutlak itu terjadi pada ruang tertutup. Tekanan pada ruang tertutup yang ditunjukkan oleh alat ukur tekanan disebut dengan tekanan terukur atau tekanan gauge. Alat ukur tekanan pada ruang tertutup itu misal pada alat semprot dinamakan dengan manometer tertutup. Udara di bumi atau atmosfer itu tekanannya ke segala arah. Tekanan atmosfer dapat diukur dengan menggunakan barometer. Tekanan atmosfer mempengaruhi besarnya tekanan mutlak. Tekanan mutlak punya rumus PG, yaitu tekanan mutlak, sama dengan P0, tekanan atmosfer, dikurangi tekanan terukur, yaitu PA. Tekanan hidrostatis itu merupakan tekanan terukur. Tekanan mutlak dalam fluida itu merupakan jumlah tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis. Jadi rumusnya nanti bisa menjadi seperti ini.